Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan min ummati ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran summa amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji sekalian, jamaah Masjid Jami Baitur Rahim Pengasinan yang dimuliakan Allah, mari kita awali dulu dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Syukur kepada Allah tidak terhingga, walaupun konon katanya prediksi BMKG El Nino ini super El Nino berkepanjangan sampai awal-awal 2027. Sekarang pula repotnya lagi, nggak usah pakai pawang-pawangan pun, insya Allah cuacanya cerah. Banyak orang kondangan hajatan dipakein pawang lagi, tambah kurang ajar sama Allah. Ditambah panas saja, begitu. Harusnya mah tahu diri, ya syukuran aja, hajatan aja. Kalau turun hujan ya nggak apa-apa, itu rahmat Allah yang berlimpah dari sisinya, dari arah atas itu. Ngapain ketakutan? Katanya misalnya ini walimatul urus, pernikahannya biar langgeng, biar asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah, tapi mengawalinnya udah nggak beres. Oke, pawang penahan hujan. Itu udah tahu bumi ini menjerit sekarang, ya, kepanasan, makhluk-makhluknya juga begitu, diperparah lagi pakai pawang itu ya. Ala kulli halin, apapun ceritanya, yang penting yang kita kedepankan dan prioritaskan adalah tahu diri, pandai berterima kasih, mensyukuri limpahan curahan nikmat dari Allah. Mari kita bersyukur, diantaranya asyukru bil lisani. Ucapan kita hanya keluar kalimat thayyibah, yang benar saja, yang baik saja. Diantaranya kalimat syukur, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu, alhamdulillahi fi awalihi wa fi wasatihi wa inda faraghihi. Hadiah salawat dan salam teristimewa khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, ahlul bait, zuriyahnya dari dulu sampai akhir zaman, semua sahabatnya tanpa terkecuali. Dalam waktu bersamaan kita juga mengharapkan curahan rahmat Allah lahir batin dunia akhirat untuk kita, keluarga kita, kerabat saudara kita, jamaah kita, khususnya jamaah Masjid Jami Baitur Rahim Pengasinan yang berkesempatan hadir pagi ini maupun yang ada uzur belum berkesempatan hadir. Semuanya kedapatan rahmat Allah. Dan di akhirat nanti, di padang mahsyar hari kiamat, kita juga mudah-mudahan berpeluang
mendapatkan asy-syafa'atu al-uzmatu, pertolongan yang agung dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali akan dibantu, akan dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji sekalian yang dimuliakan Allah, kangen sama Bang Oeng, kangen sama Pak Nanang. Dia apa namanya itu, view angle-nya sengaja nih ada tiang biar nggak diabsen sama Ustadz katanya gitu. Padahal mah ketahuan aja ya Pak Ipung ya. Iya, kenapa Pak Ipung? Biasanya ngumpet ya. Masih mending Pak Ipung kalau ngumpet di masjid daripada ngumpet nggak ada sendalnya itu di masjid, berarti dia kabur. Kalau udah ada prediksi, walaupun itu prediksi ya, ramalan, ada ilmunya secara sains, tapi kan bukan berarti itu mutlak absolut gitu ya. Ini super El Nino, kalau di Eropa kan namanya heat wave, gelombang panas, jadi meleleh itu kayak di Jerman itu aspalnya meleleh gitu ya. Di beberapa negara seperti Prancis, Italia gitu juga ya. Indonesia kata BMKG super El Nino. Saya mah berpikir gini, maunya MUI super tanggap, ada super El Nino super tanggap. Dia keluarkan ijtihad fatwa, ayo kita sholat sunnah istisqa, udah gitu aja. Ya kan? Kok repot-repot, kan ada mekanismenya. Kalau sudah kekeringan, cara mintanya pakai apa? Pakai sholat. Sholatnya namanya apa? Istisqa, minta dicurahkan air. Maksudnya hujan. Kan gitu. Sholatnya ya sama aja kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu. Ya. Waktunya juga waktu duha. Nanti ada 2 kali khutbah, gitu aja kok. Ya. Terus pakai selawat. Ya, ada yang bilang ini selawat nariyah. Kan di situ ada lafal wa yustasqal ghamamu gitu. Dan dicurahkanlah, al-ghamam itu sebenarnya awan yang menggumpal berat itu yang udah menghitam. Maka dicurahkanlah awan-awan yang berat itu, maksudnya hujan, biwajhikal karim, karena mulianya dirimu wahai Rasulullah, gitu. Jadi kalau sekarang mau, kemarin saya hari apa ya? Hari Jumat ya. Saya di BSD itu hujan lebat loh. Tapi sampai sini sempat gerimis sih. Saya di Pasar Jengkol tuh sempat gerimis. Ternyata ada yang ngoceh-ngoceh itu. Kan ada yang tukang jual nasi uduk di Pasar Jengkol namanya Mpok Papat, jualannya sore sampai malam tuh. Yang di pinggir jalan itu sebelah showroom mobil. Ini tembusannya ini dari Darul Khair nih. Darul Khair keluar belok kiri dikit gitu. Dia bilang gini, ya di sini gerimis doang. Lagian saudara saya di daerah-daerah pengasinan sini banyak yang hajatan pakai pawang gitu. Waduh. Ya udah, jadi dapatnya gerimis doang. Padahal di base di sana Pak Ipung lumayan loh, hujan lebat loh. Ya kan? Dari Ayoma agak ke sana itu hujannya agak lebat. Gitu. Ya lumayan lah. Baru hujan ya, lebat ya, lumayan ya. Lah itu dia benar, berarti itu si Mpok Papat itu. Mpok Fatimah yang jual nasi uduk tuh. Lagian sih, itu saudara-saudara saya banyak ini yang lagi hajatan pada pakai pawang gitu. Waduh, saya dengerin tuh sore-sore. Ya rasain sendirilah, jauh dari rahmat. Oh nggak usah pakai pawang juga sedang panas, pakai pawang lagi. Ketakutan amat turun hujan. Emang kalau hujan gitu terus orang nggak mau datang gitu hajatan. Insya Allah mah kita sekarang nggak kayak zaman dulu kali ya. Gitu. Kalau dulu mungkin lah ya, kurang teredukasi, tersosialisasi masalah agama gitu ya.
Tetapi sebenarnya orang dulu lebih pintar ngaji agamanya daripada orang sekarang, walaupun sekarang banyak media untuk ngaji agama. Ya udah gini aja deh. Kita ya sementara belum ada sholat sunnah istisqa, minta hujan. Kita selawat ya, nariah dulu. Tapi saya bacakan dulu ayat-ayat tentang selawat. 2 ayat di surah Al-Ahzab, 1 ayat di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang berselawat kepada kalian, begitu juga para malaikat Allah disuruhnya, supaya kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya, termasuk dari kekeringan menuju rahmat hujannya. Wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah itu sangat sayang terhadap hamba-hamba yang beriman di dunia, terlebih di akhirat dibalasnya dengan surga firdausnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun. Mereka lah hamba-hamba Allah yang mendapatkan selawat dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah hamba-hamba Allah yang Allah beri hidayah solusi, terutama dari kekeringan-kekeringan ini nanti Allah curahkan rahmat hujannya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita selawat Ibrahimiyah dulu ya, sebelum selawat Nariyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majidun. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu. Tunggu, kita ulangin itu 3 kali. Wa yustasqal ghamamu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Ya Allah, ikhlas karenamu semata kami hadiah selawat kepada Nabi kami kekasihmu itu. Hajat kami cepat atau lambat terserah kuasa dan kehendakmu. Turunkanlah rahmat hujan kepada kami semua untuk makhlukmu hambamu ini. Kami sudah cukup kekeringan kepanasan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya izin minum dulu. Kita masih membahas nawaqidu al-wudu'i, pembatal wudu. Bulan lalu nggak terasa ya Pak Ipung ya. Rupanya umur kita udah berkurang aja sebulannya. Kan saya sebulan sekali awal bulan lalu tapi kemarin saya minggu ketiga ya gantiin rupanya, tukar jadwal. Jadi kita membahas ya kullu ma kharaja
atau kullu ma kharijina minas sabilaini yaqinan, yakni minal kubuli wad duburi, apa aja yang keluar dari ya dua saluran pembuang, kubul depan, dubur belakang. Kemudian di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan yang keluar baik dari kemaluan laki-laki atau perempuan, juga keluar dari dubur keduanya, segalanya akan membatalkan wudu, baik berupa urin, berupa tinja, rihun aidurotun kentut, ulat, nanah, darah, kerikil, dan lain-lain. Ya, tidak ada bedanya apakah keluarnya intens atau agak jarang, gitu katanya. Ya, udah kita bahas. Itu kucing siapa ya? Kok bagus amat, bikin saya galvo. Nah, selanjutnya kita bahas lagi. Ya, ini pembatal berikutnya adalah tidur pulas. Nah, ini sebenarnya hilang akal. Ya, hilang akal. Maksudnya wazawalul akli ay tamyizi bi ayyi wajhin kana. Jadi hilang akal, tidak terkontrol akalnya. Ya, ini maksudnya akalnya akal tamyiz. Tamyiz itu tidak identik dengan baligh. Ya, bedakan. Orangnya mumayyiz. Tamyiz itu bisa membedakan ini baik, ini buruk, walaupun belum baligh. Laki-laki belum mimpi basah, perempuan belum haid. Ya, itu bedanya. Ada anak kecil itu sudah bisa bertanggung jawab istinja, cebok dengan benar gitu loh, menggunakan air. Kan cebok itu ada dua ya istilah fikihnya. Istinja menggunakan air, istijmar menggunakan kerikil. Ya, pengganti air. Kalau istilah wudu dengan air, tayamum pengganti air dengan ya sa'idan thayyiban, kata Allah dalam surat Al-Maidah. Pasir, tanah atau debu yang bersih. Jadi ada anak kecil belum mimpi basah, laki-laki atau perempuan, kemudian dia bisa membedakan. Contohnya dia juga hati-hati buang air kecil, buang air besar, terutama buang air kecil. Ini kasih tahu ya, ato-ato, aki-aki, kakek-kakek zaman dulu kayaknya ditoleransi, dinormalisasi. Nggak boleh cucu kita, terutama yang cowok itu dulu biasanya, kalau pipis itu kan ke depan rumah, teras tahu kan, terus ada tanah setelah ubin atau semen, dia kencing cur gitu kan, terutama pagi-pagi. Sekarang nggak boleh ditoleransi. Dulu nggak tahu ya, kayak gitu ya Pak Ipung ya dulu ya. Termasuk Pak Ipung katanya, beliau ngaku dia. Ya, dulu mungkin kita tidak teredukasi kali ya. Perhatikan ya, Pak Haji, Bu Aja, yang punya cucu atau punya anak masih kecil, ini perhatikan. Ada hadis Nabi itu melewatin komplek perkuburan, lewat, bukan mampir ziarah awalnya, lewat doang. Terus ada 3 golongan di dalamnya sedang disiksa azab kubur, gitu ya. Salah satunya yang kita bahas sekarang,
karena tidak bisa menjaga air kencing. Gitu. Jadi itu kita didik sejak anak cucu kita yang kecil-kecil. Gitu. Namanya kencing ya di kamar mandi lah. Halaman rumah, samping rumah itu bukan tempat kencing. Gara-gara najis air kencing, salah satu dari penghuni kubur itu, dari 3 itu ceritanya, itu disiksa gitu, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma yang lagi basah, seret, di 3 itu ya. Nah kita bahas yang kencing. Nabi bilang gini, mudah-mudahan selagi tumbuhan ini terus tumbuh, ya, dia mendoakan penghuni kuburnya pengampunan biar enggak disiksa di alam kuburnya gitu. Nah itu kiasnya nanti kita nabur di pusara, nabur apa? Bunga. Itu kiasnya diambil ulama kalau mau tahu dalilnya. Itu Nabi kan nancapkan itu. Nah kita nabur bunga yang segar, kembang-kembang yang segar 7 rupa atau apalah. Kembali ke pembahasan air kencing. Ya, anak kita, cucu kita, jangan biarkan nanti najis air kencingnya kemana-mana, kita bisa terancam siksa kubur loh. Bahkan Nabi bilang gitu. Nanti di riwayat lain Nabi bilang paling banyaknya penyumbang siksa kubur karena nggak bisa menjaga air kencing, najisnya kencing maksudnya, dan ceboknya juga perangkatnya, istinjaknya. Ternyata sabda Nabi itu relevan terus Pak Ipung. Bukan hanya anak kecil. Lihat aja tuh sopir-sopir angkot, sopir-sopir bis, sopir truk. Ya, betul apa betul itu? Iya wah. Oh, nggak usah sopir-sopir yang kendaraan umum, kendaraan pribadi juga bapak-bapak itu kalau udah nggak kuat dia menepi terus zus tembak. Rupanya perangkatnya dibilang Nabi penyumbang terbanyak siksa kubur adalah tidak bisa menjaga air kencing, najis kencing. Itu termasuk masalah kencing, nggak tahu malu gitu loh, di tepian jalan. Bahkan maaf di pangkalan-pangkalan para sopir-sopir angkot dan ojol-ojol dulu, ojek pangkalan juga itu ada pojokan siraman. Jadi pojok itu bau pesing Pak Ipung. Jadi kalau mereka yang mangkal-mangkal itu ya nembaknya di situ. Wah, sewer gitu. Udah kagak ada itu dia cebok-cebokan. Begitu. Kalaupun ada cebok ya masih mending ini kiasnya istijmar, cebok dengan kerikil. Kalau istilah orang Jawa dipeper Pak Ipung ya, ke dindingnya, dinding ratapan itu. Nah, dinding ratapannya punya Yahudi di sana ya. Iya tuh. Jadi larasnya itu set digituin. Rupanya itulah cerita hadisnya. Bukan hanya air kencingnya nggak dijaga kesuciannya, istinjaknya, tapi juga nggak tahu malu. Aurat. Kadang-kadang mending dia di sisi yang ngumpet angkot-angkot itu, atau bis atau truk, malah sisi jalan kelihatan bokongnya di jalanan. Iya apa iya itu? Iya banget. Ibu-ibu nggak usah ngintip. Ini urusan laki-laki. Gitu. Tapi saya mau ngasih tahu ada pengalaman nih. Nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ini bukan rasis, tidak. Saya ngomongin daerah saya sendiri. Di Sumatera Utara, apalagi banyak orang-orang Batak yang Kristen, itu pasar-pasarnya didominasi oleh emak-emak, ya.
gitu. Bahasa Bataknya inang-inang. Maaf aja itu. Mereka jual jengkol, jual pete. Itu dia kencing di tempatnya itu. Dia kan bongkok gini. Ada bangku pendek itu. Dia kalau kencing gitu, ditariknya roknya seret, sur di situ aja. Kayak gitu. Sampean, ternyata bukan hanya laki-laki, wilayah tertentu seperti di Sumatera Utara kami sana, inang-inang itu, emak-emak itu yang jualan-jualan itu, dia kencing aja situ. Padahal pasar itu ada toilet umumnya sebenarnya. Begitu. Dan maaf aja ini, memang dia nggak pakai CD. Ada tujuannya. Kenapa? Nanti kalau Satpol PP mau merazia, mereka itu yang liar-liar itu di kaki lima. Kalau dirazia, diangkatnya roknya, biar Satpol PP itu merasa malu. Tapi Satpol PP-nya juga nggak kehabisan akal. Satpol PP yang perempuan jadinya yang merazia, biar sama-sama perempuannya. Jadi sengaja inang-inang itu diangkatnya roknya, dia nggak pakai CD, jadi bugil bawah itu. Jadi kan Satpol PP-nya malu yang cowok tuh, nggak jadi merazia. Ya saya kasih tahu nih, tapi kalau sekarang nggak tahu. Itu saya dulu tahun 80, 90, walaupun namanya bukan Satpol PP dulu ya, pokoknya dirazia gitu. Mereka liar-liar gitu, nggak mau ditertibkan di pasar. Itu sengaja. Ada dua manfaatnya katanya. Yang satu dia kencing langsung gitu. Yang kedua kalau dirazia diangkatnya. Gitu. Jadi kan kabur laki-laki yang merazia itu. Ya malu gitu, nggak enak jadinya. Padahal udah keriput itu. Keriput atasnya Pak Haji Mamun. Oh, Pak Haji Mamun bilang kalau atas keriput ya bawah juga ikutan gitu. Itu versi beliau ya. Itu ya. Jadi tolonglah masalah kencing ini ditertibkan gitu. Terus gini juga rupanya ulama kontemporer membahas penyumbang terbesar. Ternyata di kamar mandi sekelas sekali bermasjid musola surau langgar, kurang ajar itu orang-orang itu. Ya oknum-oknum, tapi oknumnya banyak. Itu suka kuning-kuning air urinnya. Nah itu juga itu penyumbang siksa itu di alam kuburnya. Jadi kalau bisa Pak Ipung tulis itu, Pak Ipung bagian printing, nanti si Olis nulisnya ya. Misi Anda di kamar mandi ini sangat rahasia, sehingga jangan meninggalkan jejak. Nah kayak gitulah. Iya. Masih mending itu yang siram manual. Saya menemukan di Ikon Cisauk nih Pak Ustadz Haji Ramdhani dengan Pak Haji Pung tahu tuh Masjid An-Nahl itu, ruko itu. Itu saya ngelihat maaf aja, bukan urin. Itu Pak Ipung, toilet jongkoknya itu, toilet duduknya itu kenceng banget airnya karena ruko mewah gitu ya. Jadi kenceng banget. Kalau digini, kayak di Mekah. Pak Haji Ustadz Haji Ramdhani kan udah ke Mekah kan? Itu Pak Haji Pung udah pernah kan ke toilet Masjidil Haram, Masjid Nabawi di halaman-halaman luar? Itu kan kenceng banget, ros gitu, kalah damkar kali. Lah itu di Ikon Cisauk itu saya ngelihat ada seonggok itu, batangan gede banget. Orang gila berarti itu yang BAB situ. Pang nggak kelihatan dan nggak usah suruh nyiram manual, tinggal pencet doang gitu loh. Saya pas buka tutupnya, iya, hampir saya istighfar tapi dalam lubang dalam kamar mandi gitu. Pananang diambil ya? Untuk pakan apa untuk pupuk? Itu zaman dulu. Kalau sekarang udah canggih ya, berarti di toilet-toilet. Kalau zaman dulu itu yang dilarang keras sama Nabi. Kamu jangan sampai ya buang air di tempat-tempat yang memicu orang melaknatin, yaitu tempat teduh. Zaman dulu pohon-pohon, saya udah pernah ceritakan waktu Rabu malam Kamis, waktu takziah kajiannya. Pohon-pohon itu, pohon-pohon ya, orang kan neduh di situ ya. Itu ada yang BAB. Itu apa yang dilakukan Pak Haji Makmun? Ini orang lama yang tahu. Dibakar itu, nanti biar bokongnya borokan.
Katanya kan? Dilaknatinnya gitu kan? Iya apa iya? Iya zaman dulu, berarti udah tua pada ya. Sama aja kayak gua ya. Udah tua lo pada. Gitu. Yang kencing juga. Siapa nih yang kencing? Dasar ya, saudaranya Fir'aun, setan bajingan, gituin. Rupanya bener hadis Nabi itu, sahih itu. Kamu hati-hati, jangan buang air kecil, buang air besar di saluran-saluran yang mengalir, di tempat-tempat orang berteduh. Itu pemicu nanti orang akan melaknatin kamu, kata Nabi. Kejadian. Kalau sekarang sih kayaknya di tempat-tempat teduh jarang ya. Tapi gitu, kamar mandi pula. Bukan hanya urin menguning gitu, tapi tinja gede banget batangannya kan. Hanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu. Kok segede itu punya dia? Dia nggak ngelihat itu loh, dah dia main tinggal aja. Sampai kita boleh suudon, jangan-jangan nggak cebok itu juga. Gitu aja. Bingung saya. Kalau dia cebok, walaupun tidak di lubang itu ceboknya misalnya, ya akan kelihatan lah itu apa dia itu, aib dia itu. Kan gitu. Nah itu pemicu siksa kubur loh. Makanya buat itu oles, nanti di print sama oles atau Pak Ipung, di laminating kayak gini, ya. Aktivitas Anda di toilet ini adalah misi yang sangat rahasia. Oleh karena itu ketika keluar jangan meninggalkan jejak sedikit pun. Wah, kan keren itu ya. Bahasanya gitu. Daripada ditulis siram yang banyak, dasar aja tolol itu. Mungkin dia perlu kata-kata yang lebih puitis atau apa itu. Iya. Suruh siram yang banyak sampai bersih, hilang bau, hilang itunya, tetap aja. Hati-hati, itu pemicu siksa kubur. Bukan hanya Nabi sesederhana itu ngomong kencing, ya paketnya juga rupanya ya BAB, udah itu caranya, dan seterusnya. Ya, masalah auratnya, ada pula lagi gini. Saya minta maaf nih kadang-kadang. Ini juga nih, tolong jaga untuk apa namanya ini? Aurat. Ini kan ada urinoir ya, Pak Ipung ya, kencing berdiri. Sebenarnya kalau mau ikut ideal-idealan ya Ustadz Haji Ramdhani ya, tapi nggak apa-apa dah. Tidak perlu ada urinoir, tempat kencing berdiri. Karena dalam Islam kan saya udah pernah bahas di sini juga. Sebenarnya adab kencing, ya. Bahkan kalau mazhab Syafi'i dulu kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita zaman dulu, boleh apa boleh kencing berdiri? Kagak boleh. Kayak gini nih, jongkoknya. Tuh. Ya, larasnya diarahkan ke bawah. Terus kalau bisa ya sisi bawahnya dilepaslah sarung atau apa gitu. Nanti gitu. Ya, nanti diguyur gitu kan. Ya gitu ya Pak Haji Mamun ya. Dari kecil kan kayak gitu kan ya. Ya kebelakangan ini aja masjid musola itu ada urinoir. Kalau dulu mah nggak boleh. Nggak boleh, haram katanya gitu. Mazhab Syafi'i haram. Kencing berdiri. Begitu. Kecuali ada hal tertentu yang menyulitkan berdiri, dia nyamannya memang jongkok, berdiri maaf. Nyamannya memang berdiri, itu lain lah. Tapi secara umum nih yang sehat-sehat, ya, itu. Nah, rupanya urinoir itu juga ada pemicu hororisme, kehororan Pak Ipung. Ada orang, ya di sini aja deh, saya memperhatikan malu, dibukanya pokoknya mending mulus gitu, yang atas diangkat, yang bawah diturunin, itu aurat, haram. Terus apalagi kalau tidak ada pembatas, nanti lihat-lihatan punya lu gimana, waduh repot urusannya. repot gitu. Kalau di mal-mal itu urinoir,
rata-rata, walaupun ada juga toilet dalam gitu. Ya, nah itulah komponen-komponennya. Saya singgung ini jadinya. Ya, tolong. Rupanya juga masalah aurat, bukan hanya sekedar siksa kubur itu dari air kencing najis itu yang kemudian tidak bisa istinjanya dengan benar dengan baik sehingga masih najis. Rupanya komponennya juga adabnya, auratnya, kemana-mana jadinya. Begitu. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Silakan Pak Ipung. Alhamdulillah, terima kasih. Demikianlah kajian dengan Ustaz dengan bersama-sama. Dan tadi ada satu dua yang mau bertanya tentang fikih najis, membatalkan dulu dan juga membatalkan yang lainnya sekarang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya mau nanya pelajaran yang masih tidak ada terbahas dulu ya, masih ada yang tertinggal seiring berjalan saya lama. Saya bertanya, Ustaz menjawab yang mau mendengarkan. Saya masih bertanya tentang terpacu dalam Melodi. Terpacu dalam birahi. Oh, berpacu dalam birahi? Iya. Waduh, Begini Ustaz. saya anak kecil loh. Begini Ustaz. Saya kan kalau bangun tuh jam 4 atau jam 3 itu udah mandi, lalu ke masjid. Saya nggak ceritakan di dalam masjid itu kegiatan di masjid, tapi saya cerita kegiatan di luar masjid. Pulang dari masjid, kita dapat istri saya masih tiduran lah. Serangan fajar. Iya. Kemudian saya temani gitu. Kalau dia akhirnya kan birahi terasa, terjadilah berpacu dalam birahi. Kemudian yang saya tanyakan adalah lagi Ustaz, karena tadi kita udah mandi, kita kan mandinya kita sudah di pasar. Ntar aja gitu mandinya kalau sudah mau yuhur. Tapi tiba-tiba ada teman yang ngajak ke jalan yuk gitu. Ikut saya jalan, pas sampai di perjalanan yuhur. Gitu. Dia sholat, saya ikut sholat. Gitu. Lupa ya. Lupa. Nah, akhirnya apa udah. Tapi sebelum kegiatan mandinya nggak lupa itu ya, hal-hal itu nggak lupa ya. Giliran mandinya. Kemudian kita terus sholat, udah di dalam kendaraan kita sampai bilang astagfirullahaladzim sampai kuat sekali gitu. Kan tentu bertanya ngaku orang sebenarnya. Nah, ya kalau kita ngaku kan, ya kita pasti diledekin kan gitu ya. Dibully ya. Yang tertanyakan gimana maksudnya ceritanya apa namanya sholat kita nih itu apakah kita nanti akan ulang lagi mungkin kalau kita nyuruh kita bersih kita sholat lagi ya itu nggak mungkin gimana sih solusi itu kembali kalau mau Assalamualaikum. Dan ini sensitif apa kita yang boleh keluar. Yang belum nikah di bawah umur, yang bau kencur keluar sono. Saya baru ada ini lagi, istilah baru ini, berpacu dalam birahi. Ini ngalah-ngalahin siapa dulu? Host atau presenternya, berpacu dalam melodi. Kus. Bukan Bob Tutupoli, itu penyanyinya. Yang bawa acaranya itu kus-kus kan gitulah ya. Gini. Ya, Pak Haji Makmun belum pernah dengar hadis ya. Kalau udah keluar atau tidak keluar, ya kita bahas bulan lalu petting, sentuhan dua kelamin.
Atau bahkan gini, maaf, gesek-gesek lewat belakang. Jadi di riwayat Abu Daud, hubungan intim itu boleh muqabbilat, hadap-hadapan, boleh mudabbirat dari belakang. Jadi saya pakai bahasa dogi, nungging, tapi nggak boleh lobang dubur. Itu nanti kena sanksi, gitu, ya, kena sanksi, bayar kafaroh, nggak boleh. Yang boleh mudabbirat, ya, dari arah belakang, tapi yang dimasukkan yang itu, yang depan juga. Aduh, mana ada bocah lagi. Tuh ya, syukurnya dia kagak paham, belum tamyiz. Ya, ya, gitu ya. Pokoknya digesek-gesek mau keluar mau enggak. Apalagi kata Nabi, idza iltaqa al khitanani, ketemu dua khitan, udah dibahas bulan lalu, ya, mau keluar mau enggak wajib mandi gitu. Nah gini, kata Nabi, minimal wudu dulu. Itu hitungannya ronde pertama loh. Nanti kata Nabi lagi, siapa yang mau mengulangin, wudu dulu juga. Jadi manfaatnya, kalaupun nggak ngulangin ronde berikutnya, Pak Haji Makmun, sunnahnya wudu dulu. Sampai Imam lagi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah Safinatun Najahnya Kasifatus Saja, dia bilang, dia nukil ya ucapan ulama, termasuk pemicu kefakiran tidur dalam keadaan junub gitu. Jadi habis berpacu dalam syahwat birahi ya, terus minimal tidak wudu, dia tidur. Nah itu memicu kefakiran. Jadi minimal wudu dulu. Mau nanti ronde kedua, ternyata disarah oleh ulama, orang yang udah lemes, ronde pertama dia wudu, nanti menaikkan lagi adrenalinnya gitu. Makanya Nabi suruh wudu dulu. Jadi kalau mau berkali-kali, udah ronde pertama, udah cepat-cepat cuci kelaminnya, terus wudu. Nah mudah-mudahan lanjut terus sepanjang malam. Itu Haji Nanang itu Mas. Haji Nanang ya. Pak Haji Nanang maklum, dia nggak tahan ngelihat kurbannya tiap hari kayak gitu, tunggang-tunggangan. Jadi dia nggak sabar nunggu malam. Kadang-kadang serangan fajar, serangan siang bolong Pak Haji Nanang mah. Gitu ya. Terus Pak Haji Makmun, Pak Haji semua Bu Haja, kalau kita belum mandi junub, minimal wudhu tadi, terus dalam keadaan junub sholat, dalam keadaan hadas kecil sholat, lupa, maka ketika ingat wajib kodok walaupun waktunya sudah lewat. Contohnya sholat zuhur, ya, sholat zuhurnya udah mepet-mepet asar lagi gitu misalnya. Tadi belum mandi junub, ternyata astagfirullah saya belum mandi. Udah mandi, walaupun sudah asar, bayar dulu hutang sholat sebelumnya. Begitu juga wudu, ya, wudu dulu, ya, ulang lagi sholatnya, dibayar. Gitu ceritanya. Jadi minimal, ya, kita mau pergi mau enggak, mau istirahat, setelah keluar atau setelah petting non keluar, nggak keluar pun, hanya sentuh-sentuhan tapi nggak keluar, wudu dulu lah minimal, walaupun belum mandi wajib atau mandi junub. Terus kalau lupa belum mandi junub, junub itu keadaan ya hadas besar, belum punya wudu, bisa jadi kan kita pernah kan nggak berwudu main sholat aja, kepedean perasaan udah wudu. Ingat, kalau ingatnya pas sholat langsung batalin sholatnya. Tiba-tiba gini, iya saya belum, udah batalin. Bahkan jadi imam juga dia batalin, jangan diterusin, kacau itu nanti makmumnya itu gitu, karena imamnya imam batal, imam junub lagi gitu ya. Fahimtum? Argentum, Argentina. Ya gitu dong temannya, walaupun kalah.
Mungkin itu saja Haji Parman. Gimana? Waalaikumsalam. Ini waktu masih sehat, datang ke tempat nengok orang sakit Pak. Itu ternyata banyak pasti Anda ngalamin nengok orang sakit di rumah, pasti bau pesing. Sekarang saya alami, ternyata orang sakit itu mudah mengeluarkan urin kencing tadi. Itu bagaimana hukumnya, padahal pada waktunya sholat harus terdapat suci. Oh iya. Pak, seperti penyakit diabetes itu mudah kencing Pak. Iya, diabetes, gula darah, terus prostatis laki-laki, ya, bawaannya namanya salisul apa? Bauli, kencingan mulu. Udah saya bahas minggu lalu, bulan lalu. Ada salisul, ya, ghaiti, ya, menceretan mulu. Ada salisul nanti seperti darah dan macam-macam. Gini, Pak Haji Suparman, manusia super. Ya. Parman super. Iya, super itu kan Superman itu man, manusia. Orang super. Gini Pak Haji, pertama saya mau ngasih tahu. Bulan lalu Pak Ipung tuh udah nyinggung itu, waktu dia jadi MC juga. Kalau nggak mau terkena prostatis, jauh sebelum ada Dr. Boyke Drian Nugraha SPOG, spesialis obgyn, ya, kandungan dan kelamin, ada Dr. Naik El Tobing di majalah Intisari. Ayo udah tua nih pada. Dan bacaannya langsung itu majalah yang cerita porno itu Dr. Naik El Tobing, itu orang Batak itu. Laki-laki walaupun istrinya udah menopause dan kita udah kepala 5, istri menopause rata-rata umur 40, sudah tidak haid, udah jangan malu-malu, tetap aja show, tetap aja konser. Betul apa betul Pak Ipung ya? Dokter Boyke Drian Nugraha bilang laki-laki yang agak jarang konser itu pemicu terbanyak juga untuk prostatis. Prostatnya bermasalah, terjadi radang inflamasi, akhirnya termasuk cirinya nanti beseran mulu Pak Haji Suparman. Jadi walaupun kita udah tuir-tuir, jangan malu-malu. Makanya laki-laki itu tidak ada andropos. Andropos itu berhenti masa produktif. Kalau perempuan ada menopause, dia tidak akan haid lagi, tapi nanti tidak bisa hamil memang. Istrinya nggak ada. Hubungin biro jodoh. Pak Ipung ini provokator kelas dewa juga ini. Tuh nggak tahan kan? Langsung keluar, mau kemana lagi tuh? Langsung kode alam sama istrinya Pak Haji Makmun. Jadi gitu ya. Terus saya kasih tahu termasuk diabetes. Jadi kencingan mulu, salisul bauli, beseran mulu Pak Haji Suparman. Entah itu diabetes mellitus DM kencing manis atau prostatis, ya. Obatnya sekarang saya kasih tahu. Ada di dapur kita. Wani Piro. Ada di dapur kita. Suruh istri kita gini. Mami, belikan papi tomat, ukurannya tomat untuk salad. Jadi bukan tomat yang gede-gede. Tomat untuk salad. Tahu kan? Salatan. Dia agak hijau-hijau gini. Udah kecil-kecil segini. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Ya, yang sedang. Terus diapain? Dikukus api sedang cenderung kecil supaya likopennya keluar. Di dunia ini manusia langka sekali sakit jantung itu Prancis karena banyak minum wine. Wine itu dari anggur. Anggur itu sangat bersahabat untuk jantung. Di dunia ini manusia laki-laki yang jauh dari penyakit prostat dan paling perkasa gini, ya, itu adalah Spanyol karena Spanyol pengkonsumsi tomat tertinggi di dunia. Gitu. Jadi tomat yang ukuran sedang, enggak terlalu tua, enggak terlalu muda, dikukus sebentar saja biar agak lembek. Ada kandungan di tomat tuh namanya likopen.
turunan ya dari protein. Itu adalah nutrisi gizinya prostat kita laki-laki, dan itu adalah Viagra alami, obat kuat alami. Takbir. Semangat. Nah itu ya. Jadi nggak apa-apa itu Pak Haji. Nanti kan pakai Pampers. Yang kita datangin orang sakit bawaannya salisul, ngalir terus. Nggak apa-apa. Udah kita bahas bulan lalu ya. Betul ya? Dan nanti dibahas di sini aja dah. Pertama-tama tuh kasihan tuh. Ya. Ya, terima kasih penjelasan yang saya